Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ngopi Media. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke videonya. Bayangkan, seorang pria muda yang tumbuh dalam bayang-bayang legenda keluarganya. Seorang pemimpin yang disebut-sebut sebagai dewa hidup oleh rakyatnya, namun menjadi simbol ketakutan bagi dunia luar. Itulah Kim Jong-un, sosok paling misterius di abad modern, yang memimpin salah satu rezim paling tertutup di muka bumi. Lebih dari 1 dekade memerintah Korea Utara, Kim telah membangun citra diri yang tak tergoyahkan. Tapi di balik propaganda besar-besaran dan potret dirinya yang selalu tersenyum di depan rakyat, tersembunyi kisah kehidupan yang penuh rahasia, kebiasaan aneh, serta kemewahan yang sulit dipercaya. Malam ini, kita akan membuka tirai gelap yang menutupi dunia pribadi Kim Jong-un dan menelusuri sisi lain dari kekuasaan absolut di negeri paling terisolasi di dunia. Di balik propaganda dan bayangan kekuasaan, Korea Utara dikenal karena kontrol ketat atas segala informasi. Gambar Kim Jong-un terpampang di setiap jalan, setiap kantor pemerintahan, bahkan di rumah-rumah rakyatnya. Bagi banyak warga Korut, dia bukan sekadar pemimpin. Dia adalah simbol kehidupan, sosok yang tak pernah salah. Namun, bagi dunia luar, dia adalah teka-teki besar. Seorang diktator muda yang mewarisi kekuasaan, tetapi berhasil menegakkan kendalinya dengan cara yang menakutkan. Di balik dinding tebal Istana Pyongyang, Kim menjalani rutinitas yang hampir tak tersentuh oleh dunia luar. Laporan intelijen dan testimoni dari orang-orang yang pernah dekat dengannya menggambarkan seorang pria yang obsesif terhadap keamanan dan kenikmatan pribadi. Mantan kokinya, Kenji Fujimoto, menyebut Kim sebagai sosok yang hidup seperti raja di negeri kelaparan. Menurut Fujimoto, Kim sangat peduli pada detail kecil, dari suhu ruang makan hingga merek sampahnya yang disajikan. Ia dikenal memiliki selera tinggi terhadap makanan mewah, daging sapi Kobe, keju impor, dan aneka hidangan laut langka yang diantarkan khusus dari Jepang dan Eropa. Di tengah rakyat yang hidup sederhana, Kim menikmati kehidupan bak bangsawan abad modern. Namun, gaya hidup seperti itu juga membawanya ke ambang masalah serius. Banyak laporan menyebutkan bahwa Kim Jong-un mengalami insomnia parah. Ia kerap terjaga hingga dini hari, ditemani meja penuh makanan berat, rokok, dan alkohol mahal. Kebiasaannya makan larut malam menjadi legenda tersendiri di kalangan staf istana. Beberapa sumber bahkan menyebutkan Kim kerap menghabiskan ribuan dolar hanya untuk 1 malam santap malam pribadi, lengkap dengan keju favoritnya yang terinspirasi dari masa remajanya di Swiss. Di sanalah, di negeri coklat dan pegunungan Alpen itu, Kim muda pertama kali mengenal rasa kemewahan dan mungkin rasa kebebasan. Namun, kecintaannya pada makanan lezat dan minuman keras membawa konsekuensi. Tubuh Kim membesar drastis dari sekitar 90 kg di usia 20-an menjadi lebih dari 125 kg kini. Banyak analis percaya berat badan berlebih, kebiasaan minum, dan tekanan mental menjadi kombinasi yang berbahaya. Laporan medis dari intelijen Korea Selatan bahkan menduga Kim mengalami komplikasi serius, dari tekanan darah tinggi hingga diabetes kronis. Meski begitu, di hadapan publik, wajahnya tetap dipoles sempurna. Tidak ada yang boleh tahu jika sang pemimpin tertinggi pernah jatuh sakit, apalagi terlihat lemah. Di dunia Kim Jong-un, kelemahan adalah ancaman terhadap kekuasaan. Di luar istana, ada sisi lain dari Kim yang menunjukkan obsesi terhadap simbol status dan kekuasaan. Kim dikenal memiliki koleksi kendaraan mewah yang bahkan mengalahkan beberapa raja dunia. Garasi pribadinya dikabarkan berisi lebih dari 100 mobil. Dari Mercedes-Benz, Audi, Maybach, Rolls-Royce, hingga Lamborghini. Tapi yang paling ia banggakan adalah Mercedes S600 Pullman Guard, mobil lapis baja bernilai jutaan dolar. Mobil ini mampu melaju dengan ban bocor, tahan peluru, bahkan ledakan ringan. Setiap kali Kim tampil di publik, mobil ini selalu ada di dekatnya, simbol perlindungan dan keangkuhan kekuasaan.
Tak hanya di darat, kemewahan Kim meluas hingga udara dan laut. Ia memiliki armada jet pribadi identik, masing-masing dilengkapi interior kelas 1 dan sistem komunikasi terenkripsi. Saat berlibur atau mengadakan pertemuan rahasia, ia kerap berlayar menggunakan kapal pesiar super sepanjang hampir 30 meter bernama Princess 95, bernilai lebih dari $7 juta. Bagi Kim, kendaraan bukan sekedar alat transportasi. Mereka adalah simbol kekuasaan, cara untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bahkan di tengah sanksi internasional, ia masih bisa hidup lebih mewah daripada presiden manapun. Kim Jong-un lahir di Pyongyang pada 8 Januari 1982, meski tanggal pastinya sering diperdebatkan. Masa kecilnya dijalani dalam perlindungan ekstrim. Tak banyak yang tahu wajahnya hingga ia remaja. Pada usia 11 tahun, ia dikirim secara rahasia ke Swiss dengan nama samaran Pak Un untuk bersekolah di Bern. Di sana, ia menjalani kehidupan yang hampir normal, menikmati coklat, bermain bola basket, dan menonton film Hollywood. Teman-teman sekolahnya menggambarkan Kim sebagai anak yang pendiam tapi ramah, sering tersenyum, dan sangat terobsesi dengan Michael Jordan. Namun, bahkan saat bermain, bayangan kekuasaan tak pernah hilang. Ia selalu ditemani pengawal yang memantau setiap gerak-geriknya. Masa-masa di Eropa membuka matanya pada dunia luar, dunia yang bebas, penuh teknologi dan kemewahan. Pengalaman itu kelak membentuk gaya kepemimpinannya, memadukan cara berpikir modern dengan sistem otoriter mutlak yang diwarisinya. Ketika ayahnya, Kim Jong-il, meninggal pada tahun 2011, dunia skeptis. Banyak yang meragukan apakah Kim mudah sanggup memimpin negara dengan tangan besi. Tapi hanya dalam hitungan bulan, ia membuktikan sebaliknya. Dengan langkah-langkah cepat dan brutal, ia mengkonsolidasikan kekuasaan dan menyingkirkan siapapun yang dianggap ancaman, termasuk pamannya sendiri. Rasa takut inilah yang mungkin menjadi bahan bakar kekuasaannya. Dalam dunia Kim, loyalitas diuji setiap hari, dan kesalahan kecil bisa berakhir dengan hilangnya nyawa. Kim Jong-un adalah refleksi dari sistem yang ia warisi dan bentuk ulang. Di satu sisi, ia tampil sebagai pemimpin muda yang berusaha menjaga negaranya tetap berdiri di tengah tekanan global. Di sisi lain, ia adalah simbol paradoks, pria yang hidup berlimpah di negeri yang kekurangan, yang mencintai kemewahan tapi memerintah rakyat dengan tangan besi. Apakah dia monster yang diciptakan oleh sistemnya, atau korban dari takdir sejarah keluarga Kim? Mungkin keduanya. Korea Utara tetap menjadi panggung bagi drama terbesar abad ini, di mana satu keluarga mempertahankan kekuasaan mutlak melalui campuran ketakutan, mitos, dan kemegahan. Kim Jong-un adalah teka-teki hidup, pemimpin muda yang mewarisi negara dengan sejarah berdarah, lalu mengubahnya menjadi kerajaan pribadi yang sulit ditembus dunia luar. Di balik wajah yang selalu tersenyum dalam potret resmi, tersembunyi seorang pria yang dikejar paranoia, kemewahan, dan rasa haus akan keabadian. Namun pada akhirnya, seperti semua pemimpin besar dalam sejarah, waktu akan menjadi pengadil yang sesungguhnya. Apakah Kim Jong-un akan dikenang sebagai tiran yang menutup negerinya dengan besi dan api, atau sebagai simbol terakhir dari era kediktatoran dunia modern? Di negeri yang hampir seluruhnya tertutup dari pandangan dunia luar, ada satu sosok yang namanya dikenal di seluruh penjuru dunia, Kim Jong-un. Setiap langkahnya penuh misteri, setiap penampilannya dikelilingi pengamanan luar biasa. Tidak ada yang sederhana di balik sosok pemimpin ini. Setiap detik hidupnya diatur, dijaga, dan dirancang untuk satu hal, kekuasaan absolut. Para pengawal pribadinya bukan sekadar penjaga. Mereka adalah prajurit elit, dilatih dalam seni bela diri tingkat tinggi, kemampuan menembak presisi, dan kekuatan mental yang luar biasa. Mereka hidup dengan satu prinsip, tidak boleh lengah, bahkan untuk satu napas pun. Ketika Kim melakukan perjalanan, ia tak pernah sendirian. 3 mobil limusin anti peluru identik selalu mengiringinya, tak ada yang tahu di mana pemimpin sebenarnya berada di antara ketiganya. Sebuah taktik yang dirancang untuk mengacaukan ancaman, baik dari dalam maupun luar. Namun keamanan Kim bukan hanya tentang peluru atau baja. Itu adalah sistem yang bekerja seperti mesin sempurna. Setiap kali ia tampil di depan publik, semuanya sudah dirancang dengan presisi militer. Dari jarak antara penonton hingga posisi mikrofon. Tak ada satupun gerakan yang spontan. Bahkan, senyumannya sudah diperhitungkan.
Setiap orang yang berdiri di dekatnya telah diselidiki secara mendalam, dan setiap sudut lokasi dijaga oleh pasukan keamanan yang tak terlihat. Ketika Kim berbicara di depan rakyatnya, itu bukan sekadar penampilan seorang pemimpin, melainkan operasi keamanan tingkat negara. Tapi pengamanan Kim tak berhenti pada ancaman fisik. Ia juga dijaga dari hal yang lebih halus, kesehatan, dan citra. Di balik layar, sekelompok dokter dan ahli pribadi bekerja dalam diam untuk memantau kondisi tubuhnya. Baginya, menjaga tubuh sama pentingnya dengan menjaga kekuasaan. Dunia boleh memusatkan perhatian pada nuklir Korea Utara, tapi bagi Kim, ancaman terbesar selalu satu: kehilangan kendali. Seluruh kebijakan militernya, termasuk program senjata nuklir, bisa dilihat sebagai perpanjangan dari obsesi itu. Strategi untuk memastikan bahwa tidak ada kekuatan luar yang bisa menggoyahkan tahtanya. Di sebuah negara yang kekuasaannya berdiri di atas rasa takut dan kepatuhan, langkah kecil saja bisa mengubah arah sejarah. Namun ketika sorotan kamera padam, kemana perginya pria paling dijaga di dunia ini? Kim Jong-un tak pulang ke rumah biasa. Ia kembali ke salah satu dari lebih dari 20 kediaman megah yang tersebar di seluruh Korea Utara, masing-masing seperti kerajaan kecil tersendiri. Rumah utamanya dikenal sebagai kediaman nomor 55, terletak sekitar 12 km di utara Pyongyang. Bangunan besar bergaya klasik ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi benteng yang dipersenjatai. Dibangun pada awal 1980-an, villa itu memiliki bioskop pribadi dengan 1000 kursi, terowongan bawah tanah untuk evakuasi darurat, dan dinding baja yang dapat menahan ledakan. Di sekelilingnya terbentang danau buatan dan taman yang dirawat sempurna. Tapi, di balik keindahan itu, ada sistem keamanan berlapis-lapis. Kamera, pos penjagaan, dan jalur rel pribadi yang menghubungkannya ke jaringan kereta eksklusif Kim. Seorang mantan staf bernama Lee Yong-chuk mengungkapkan bahwa kediaman itu hanya satu dari puluhan tempat persembunyian mewah milik Kim. Masing-masing dijaga ketat dan hanya sedikit yang tahu lokasinya secara pasti. Satelit asing bahkan menemukan 8 kompleks baru di Pyongyang, lengkap dengan rumah-rumah besar, taman pribadi, dan bangunan keamanan yang baru dibangun. Laporan dari Daily Mail menyebutkan area itu kemungkinan diperluas lagi, seolah Kim tengah mempersiapkan benteng tambahan di tengah ibu kota. Selain villa dan istana pribadi, Kim juga diketahui memiliki lebih dari 13 resort eksklusif di seluruh negeri. Beberapa di antaranya terletak di pegunungan dan pantai-pantai rahasia dengan helipad pribadi dan fasilitas pertemuan tertutup. Setiap lokasi bukan sekedar tempat istirahat, melainkan pusat operasi cadangan di mana ia bisa tetap memimpin negara bahkan dalam situasi darurat. Bayangkan saja, negara miskin yang warganya hidup dalam keterbatasan, namun pemimpinnya memiliki jaringan kediaman dan keamanan yang menyerupai film fiksi politik. Tapi bagi Kim, inilah cara memastikan bahwa tahtanya tak tergoyahkan. Dan setelah kita menyelami dunia tersembunyi itu, masih ada sisi lain dari Kim Jong-un yang menarik perhatian dunia. Penampilannya. Setiap pakaian yang ia kenakan bukan kebetulan. Itu adalah pernyataan politik. Kim selalu tampil dengan setelan gelap bergaris halus, menjunjung kesan kekuasaan dan kesederhanaan yang diatur dengan cermat. Kadang ia mengenakan jaket gaya Mao, meniru penampilan kakeknya, Kim Il-sung, seolah menegaskan kesinambungan darah dan kekuasaan. Gaya rambut khasnya, sisi tipis dengan bagian atas tebal, konon dipilih untuk memberi ilusi tubuh lebih tinggi dan kuat. Potongan itu bahkan menjadi salah satu dari gaya rambut resmi negara yang disetujui pemerintah bagi warga pria Korea Utara. Dalam masyarakat yang mengatur segalanya, termasuk gaya rambut dan pakaian, penampilan pemimpin adalah bagian dari ideologi. Televisi negara menayangkan gaya yang sejalan dengan semangat sosialisme, dan Kim menjadi simbol hidup dari visi itu. Namun di balik citra sederhana itu, tersembunyi sisi yang jauh berbeda. Kim dikenal memiliki selera mewah yang kontras dengan citra negaranya. Ia jarang terlihat tanpa jam tangan mahal di pergelangan tangannya. Dalam satu kesempatan, ia mengenakan jam IWC Schaffenhausen senilai lebih dari $100.000. Koleksi jam tangannya saja diperkirakan mencapai lebih dari $8 juta. Ia juga sering terlihat membawa teropong, simbol khas yang mencerminkan sikap waspada dan pengawasannya yang konstan terhadap dunia luar. Setiap penampilan publik Kim adalah pertunjukan yang disusun dengan presisi,
Perpaduan antara simbolisme, propaganda, dan kendali total. Tapi bagian paling tertutup dari kehidupannya adalah dunia pribadinya. Di balik pagar tinggi istana-istana itu, ada keluarga yang jarang terlihat dunia. Istrinya, Ri Solju, mantan penyanyi yang kini menjadi wajah lembut dari citra negara. Bersama Kim, ia dikabarkan memiliki 3 anak. Meski begitu, informasi tentang keluarganya hampir mustahil dipastikan. Negara menutup rapat setiap detail tentang mereka. Salah satu dari sedikit sumber yang berbicara tentang kehidupan keluarga Kim adalah Dennis Rodman, mantan bintang NBA dan teman pribadinya. Dalam sebuah wawancara, Rodman menyebut bahwa anak kedua Kim adalah seorang gadis bernama Kim Ju-ae dan menggambarkan Kim sebagai ayah yang penuh kasih. Namun di luar cerita itu, dunia hanya bisa menebak-nebak. Laporan para pembelot menambahkan lapisan misteri. Ada kelompok perempuan yang disiapkan untuk mendukung lingkaran elit dan sebagian besar kehidupannya diatur oleh negara dengan disiplin mutlak. Kim, meskipun dikelilingi oleh kemewahan dan loyalitas, tetap hidup dalam lingkaran kesepian kekuasaan. Dan di sanalah paradoks terbesar Kim Jong-un, seorang pria yang memiliki segalanya, kekuasaan, kemewahan, dan kontrol absolut. Namun tetap hidup dalam ketakutan, dikelilingi oleh dinding baja dan wajah-wajah yang selalu mengangguk. Di dunia yang dikendalikan oleh satu suara, kebenaran menjadi harta paling berbahaya. Kim Jong-un mungkin tampak tak tersentuh, namun bahkan di balik tembok terkuat, selalu ada bayangan keraguan. Jika kisah ini membuatmu penasaran dengan dunia tersembunyi Korea Utara, tekan tombol suka, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya yang membuka tabir rahasia para penguasa dunia. Tinggalkan komentar, negara mana yang ingin kamu jelajahi selanjutnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.